Bab 1076 waktunya telah tiba. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Berbeda dari apa yang orang pikirkan, Chen Fan sedang santai saat ini. Dia mengenakan jubah linen kuno, lalu Asiu mengikat rambut hitamnya menjadi sanggul dengan jepit rambut giok. Dia tampak seperti tuan muda yang rajin belajar. Chen Fan mengambil perahu dan melintasi danau Yan Gui menuruni Gunung Yunwu. Danau itu memperlihatkan kilau keemasan di bawah sinar matahari, itu pernah menjadi tempat yang dicari oleh wisatawan. Banyak penduduk lokal kota Chuzhou juga pergi ke sana untuk menyewa perahu dan menikmati matahari musim panas bersama keluarga mereka. Tapi kemudian, seluruh kota terdiam. Banyak orang telah meninggalkan kota Chuzhou, seolah-olah mereka sedang lari dari gempa bumi. Hanya dalam beberapa hari, kota Chuzhou hampir kosong. Di sisi lain, banyak petani di Tiongkok dan seluruh dunia sedang menuju ke kota. Tuan, orang-orang ini tidak takut. Anda bahkan dapat menghancurkan Universitas Yanjin dan menghancurkan bumi saat Anda bertarung dengan ras alien. Apakah mereka tidak khawatir akan terseret masuk? Asiu melihat sekeliling dan menghela nafas ketika melihat kerumunan itu. Kamu bodoh. Saya harus bunuh diri saja jika saya tidak bisa membunuh beberapa penggarap inti emas tanpa membuat keributan. Bukankah itu berarti semua kerja keras saya selama 1 dekade terakhir sia-sia? Chen Fan menyodok dahi gadis itu dan tertawa. Itu benar, guru adalah seseorang yang mendominasi planet Tianhuang. Beberapa penggarap inti emas tidak berarti apa-apa baginya. Asiu terkekeh. Chen Yaoyao dan Bibi Tang sedang membuat ikan. Itu adalah ikan segar sepanjang lengan orang dewasa dan sisiknya juga memiliki sedikit warna emas. Ia sebenarnya telah mematahkan sebagian perahu dengan ekornya ketika Chen Fan menangkapnya, sepertinya itu adalah monster yang bermutasi, tetapi Chen Fan menamparnya dan memasukkannya ke dalam panci. Baunya enak sekali. Kamu memasak jauh lebih baik daripada ibuku, kata Chen Fan. Bibi Tang tersenyum dengan kekhawatiran di matanya. Waktu pertempuran semakin dekat. Chen Fan tampaknya tidak mempedulikannya, tetapi tekanan dari dunia luar membuat Bibi Tang kehabisan napas. Bisakah Xiao Fan memenangkan pertarungan ini? Bahkan Bibi Tang pun tidak yakin. Jiang Feifei duduk di samping dengan dingin dan berencana untuk menyaksikan Chen Fan mati. Hanya Asiu yang tahu bahwa, meskipun Chen Fan tampak sedang bersantai di atas kapal, kehendak abadi miliknya telah menyebar dan menyatu dengan Gunung Yunwu, Danau Yan Gui, dan kota Chuzhou. Ada jimat emas yang melintas di mata Chen Fan hampir setiap detik dan Asiu merasakan esens Qi di sekitar mereka berubah. Esens Qi, energi dan hukum sepertinya telah membentuk jebakan yang menyelimuti seluruh kota. Guru sedang membentuk sebuah arai. Asiu sadar, namun, dia tidak bisa melihat jenis susunannya dan bagaimana Chen Fan membentuknya. Dia mungkin tidak menyadarinya jika bukan karena dia ada di sampingnya. Asiu sangat kagum dengan taktik seperti itu. Faktanya, Chen Fan memang sedang membentuk sebuah arai. Ketika dia mendengar pesan dari 8 ras alien, dia tahu dia tidak perlu takut, tapi dia tidak akan bisa melindungi Bibi Tang, Asiu, Chen Yaoyao, keluarga Su, keluarga Lu dan banyak lainnya, orang-orang biasa yang dia kenal saat dia bertarung. Ras kegelapan itu mungkin tidak kuat baginya, tapi mereka memiliki jumlah anggota yang banyak. Dengan ancaman dari kuil Taichu, arena janji, dan istana Apollo yang tersembunyi juga, Chen Fan berencana membangun markas besar sekte tersebut. Kali ini, dia meninggalkan Gunung Timur di kota Jin dan berencana menggunakan Gunung Yunwu sebagai markasnya. Tempat itu memiliki spirit Qi yang padat dan merupakan tempat berkumpulnya spirit Veins di Jiangbei. Chen Fan saat ini sedang menarik semua Vena Roh dan Qi Roh ke tempat itu, dari seluruh provinsi dan beberapa provinsi terdekat lainnya. Orang-orang tidak dapat merasakan Vena Roh bergerak menuju Gunung Yunwu dan mereka juga tidak dapat melihat arus energi di langit. Dalam sekejap, spirit Qi di Gunung Yunwu dan di kota Chuzhou menjadi lebih padat. Namun, tidak ada yang memperhatikan hal itu dan banyak pembudidaya hanya merasa bahwa tingkat kemajuan mereka menjadi sedikit lebih cepat. Chen Fan juga mengubur beberapa material susunan di Gunung Yunwu, Danau Yan Gui dan sekitar kota Chuzhou. Dia telah menjarah 6 sekte yang tidak dapat binasa dan lusinan planet sekaligus, jadi dia memiliki banyak sekali material, yang memenuhi lebih dari separuh labu penguat bilah. Kristal esensi emas, esensi kuning bumi, ribuan pilar es, batu dewa naga.
Banyak bahan roh dan bahan kuasi ilahi terkubur setelah Chen Fan memurnikannya. Mereka akan terhubung dengan Vena Roh dan seluruh Gunung Yunwu untuk membentuk barisan besar. Susunannya akan mencakup 100 mil, menyelimuti seluruh kota Chuzhou dan Danau Yangui dengan Gunung Yunwu sebagai pusatnya. Bahkan penggarap jiwa yang baru lahir pun tidak akan mampu menghancurkannya, apalagi penggarap inti emas. Tidak cukup, Chen Fan menggelengkan kepalanya. Area itu mengumpulkan energi dalam radius beberapa ribu mil dengan Spirit Veins. Itu akan bagus untuk bertahan, tapi tidak cukup untuk menyerang. Penggarap jiwa yang baru lahir tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi mereka juga tetap tidak terluka. Lagi, Chen Fan mengeluarkan labu penguat bilah. Meskipun labu itu adalah harta karun roh, itu sebenarnya bukan yang bagus, tapi labu itu sudah ada pada Chen Fan sejak awal, ketika dia lemah. Itu berkembang setiap kali Chen Fan menjadi lebih kuat. Itu menjadi lebih luas dan juga memiliki lebih banyak kekuatan ilahi. Itu adalah artefak Dharma terbaik yang dimiliki Chen Fan saat ini. Saat itu, Chen Fan hendak menggunakan fungsi penguatan bilah. Temanku, tolong bantu aku melindungi bumi. Chen Fan menepuk labu itu dan menghela nafas. Bang, boom, labu penguat bilah bergetar di udara, seolah-olah ia mengangguk. Setelah itu, Chen Fan membacakan mantra dan mengeluarkan serangkaian jimat emas. Dia menarik Spirit Ki dan Spirit Veins dari jarak beberapa ribu mil ke dirinya sendiri, seolah-olah dia sedang menyeret seekor banteng seberat 1000 ton, dan menghubungkannya ke labu penguat bilah. Berdengung, tubuh hijau dari labu penguat bilah kemudian bergetar dan terdengar suara pedang bergerak. Setelah itu, Chen Fan mengubur labu penguat bilah jauh ke dalam Gunung Yunwu. Saat itu, seluruh Gunung Yunwu segera dipenuhi dengan sedikit energi ganas, seolah-olah ada bahaya besar di dalamnya. Chen Fan menghela nafas. Area itu hanya didukung oleh Spirit Veins beberapa saat sebelumnya, tetapi menambahkan labu penguat bilah memberinya inti. Labu itu memegang kekuatan seluruh susunan. Labu penguat bilah telah bersamaku selama bertahun-tahun. Kekuatannya sebanding dengan harta karun roh Dewa Surgawi, atau bahkan lebih kuat, tapi bukan itu saja. Chen Fan menatap ke udara. Inti dari labu penguat bilah adalah fungsi penguatan bilah. Chen Fan telah membunuh jutaan musuhnya, termasuk Conate, Golden Core, dan Naschen Soul Cultivators dalam dekade terakhir. Bahkan jika beberapa senjata dan harta karun Dharma telah rusak, dia masih mengumpulkannya dan menyimpannya di dalam labu penguat pedang. Dengan artefak roh, harta karun roh, dan harta karun surgawi yang tak terhitung jumlahnya, labu penguat bilah telah berubah menjadi harta karun pembunuh yang tak terkalahkan. Pixiu, Rosemalo, Asura, 9 pedang terbang dari pedang rahasia penggarap agung. Arai pedang berbintang yang saya dapatkan dari Istana Pedang. Pedang Wangwo, dari Li Chen, Pangeran Pedang Langit Surgawi. Pedang patah dari Heaven Sequel. Arai pedang 6 ilusi dari para tetua di Gunung Kaisar. Banyak pedang terbang ditempatkan di labu penguat bilah dan dipelihara oleh energi ganas. Dengan material surgawi dan material ilahi yang ditambahkan Chen Fan, level mereka semakin meningkat. Pada akhirnya, Chen Fan memilih 9.999 pedang terbang setidaknya dengan level artefak roh, 990 diantaranya adalah harta karun roh dan 9 adalah harta karun surgawi. Mereka telah disimpan di labu penguat bilah selama bertahun-tahun. Hari ini, Chen Fan mengucapkan mantra dan berteriak, bangkit. Desir. 9.999 berkas cahaya melonjak di atas langit dan berubah menjadi ribuan bintang, terbang berkeliling. Setiap pedang terbang memiliki atribut yang berbeda, seperti emas, api, ketajaman, berat, racun, dingin, semuanya sangat tajam dan dapat dengan mudah membunuh penggarap Conate. Lusinan dari mereka bersama-sama bahkan bisa membunuh penggarap inti emas. Saat pedang itu digabungkan menjadi satu, itu akan menjadi lebih menakutkan. Menggabungkan, Chen Fan menggabungkan pedang dengan tubuhnya dan kemudian mengeluarkan sinar cahaya kemasan. Tindakan ini memecahkan langit dan hukum di bumi menghasilkan suara melengking. Bahkan Chen Fan merasakan ketajaman pedangnya, bahkan kulit tubuh emas abadinya terasa seperti ditusuk jarum. Chen Fan yakin pedang ini bisa melukainya. Haha, selesai. Chen Fan tertawa terbahak-bahak. Setelah susunannya terbentuk, seluruh Gunung Yunwu dan kota Chuzhou berubah menjadi tanah Asura. Bahkan penggarap jiwa yang baru lahir pun tidak akan bisa keluar. Chen Fan tidak perlu khawatir lagi setelah mengatur susunan ini.
Susunan ini menutupi langit dan pedang membentuk galaksi. Saya akan menyebutnya Sky Galaxy Array, pikir Chen Fan sambil melihat ke langit, menunggu waktu yang telah ditentukan tiba. Dia ingin memberikan kejutan besar kepada 8 ras alien, tamu dari seluruh alam semesta, dan orang-orang di bumi. Suatu hari, 2 hari, 3 hari, matahari terbit. Itu adalah hari ke-7. Waktu pertempuran telah tiba. Seminggu terakhir ini merupakan minggu yang berat bagi seluruh planet. Banyak orang menunggu dengan putus asa hingga hal ini berlalu, sementara orang biasa hanya melihat ini sebagai pertempuran langka antara penggarap inti emas. Semua reporter dari berbagai platform internet, stasiun televisi, dan media berkumpul di kota Chuzhou. Mereka menyiapkan segala jenis peralatan dan drone yang ditujukan ke puncak Gunung Yunwu, siap untuk menangkap pertempuran yang menghancurkan bumi. Iklan yang akan ditayangkan selama pertempuran bahkan terjual seharga 2 miliar oleh sebuah perusahaan yang khusus membuat Healthcare Spirit Dew. Kaum muda mendiskusikannya di internet. Mereka tidak tahu banyak tentang 8 ras alien dan tingkat inti emas. Mereka hanya berpikir bahwa Chen Fan jelas bukan tandingan ras alien itu, karena jumlah orangnya jauh lebih banyak. Tetap saja, Chen Fan memiliki keunggulan geografis, jadi ada peluang baginya untuk bertahan sebentar. Bagaimanapun, mereka semua berharap Chen Fan tidak mati segera setelah pertempuran dimulai. Setidaknya dia harus mati secara terhormat. Di sisi lain, banyak sesepuh dan orang-orang di dunia kultivasi yang terbebani oleh kesedihan. Itu bukanlah pertempuran antara penggarap inti emas, tapi pertempuran yang menentukan nasib bumi. 8 ras alien adalah kekuatan utama di antara ras ke-8. Mereka mewakili faksi kuat yang mendominasi bumi dari bayang-bayang. Mereka jarang muncul dalam 6 tahun terakhir dan banyak petani yang baru. Mendengar sedikit tentang mereka, hari ini, mereka berniat tampil untuk membunuh Chen Fan di depan miliaran orang. Itu bukanlah semacam pertarungan, itu adalah demonstrasi, protes bersenjata. 8 ras alien pasti akan menggunakan energi mereka yang paling kuat untuk menghancurkan Chen Fan dan mengejutkan dunia pada saat yang sama, sehingga semua orang akan tahu betapa menakutkannya mereka. Pada saat itu, moral masyarakat akan tenggelam dan akan sulit untuk membangkitkan mereka kembali. Itulah sebabnya Chen Beixuan tidak bisa kalah dalam pertempuran, kata seorang penggarap Qi Refinement tingkat tinggi. Namun, hal itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Orang-orang biasa hanya mengira 8 ras alien memiliki beberapa penggarap inti emas, tetapi mereka tidak tahu berapa jumlahnya. Sebenarnya ada banyak sekali dari mereka, belum lagi para penggarap jiwa yang baru lahir di barisan mereka. Jika penggarap jiwa baru lahir mereka juga bergabung dalam pertempuran, seluruh gunung Yunwu akan runtuh, tidak peduli seberapa kuat Chen Fan. Ayo pergi ke kota Chuzhou. Kami mungkin tidak dapat membantu Chen Beixuan, tetapi kami dapat mendukungnya. Keluarga Gu, Gunung Harimau Naga, Sekte Baji, Sekte Taichi, leluhur-leluhur inti emas dari banyak sekte memimpin separuh elit mereka ke kota Chuzhou. Dalam sekejap, kota Chuzhou dibanjiri oleh kultivator top yang tak terhitung jumlahnya. Banyak reporter memotret langit dengan kamera mereka. Ada seberkas cahaya yang berkedip di udara dan mereka tampaknya adalah kultivator level Conate atau bahkan lebih tinggi. Liu Song dan ketiga muridnya dari sekte Zhengyang. Itu sekte terkenal di Sichuan. Master leluhur dari Sekte Baji membawa 4 penggarap terhubung dan tuan muda terbaik, Gao Baisheng, bersamanya. Master Sekte dari Sekte Taichi tidak datang, tetapi Chen Jiuyang dan 5 penggarap terhubung semuanya ada di sini. Tunggu, mereka adalah para pembudidaya dari Gunung Dragon Tiger. Beberapa leluhur keluarga Zhang juga datang. Ya Tuhan, pertarungan ini akan sangat fenomenal. Seru banyak orang, karena mereka hidup di era di mana spirit Qi telah dipulihkan. Para kultivator dipandang seperti bintang film. Mereka menarik perhatian semua orang setiap kali mereka muncul. Kebanyakan dari mereka dipuja seperti dewa. Dan sekarang, mereka semua berada di kota Chuzhou. Bahkan ada 5 atau lebih Golden Core Overlord. Bukankah ini hanya pertarungan antara Chen Fan dan ras ke-8? Mengapa para penggarap kuat itu datang untuk menonton? Kaum muda di internet tidak mengerti. Hanya orang bijak yang menyadari krisis di bumi selama beberapa tahun terakhir yang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Para tuan besar Tiongkok yang berkumpul di tempat itu berarti mereka juga merasakan kekuatan dan tekanan yang besar. Tuan, Azure Dragon ada di sini. Di puncak Gunung Yunwu.
Chen Fan telah duduk di tebing selama 2 hari, tanpa berbicara atau makan. Rambut panjangnya tergerai dan kulitnya putih. Bawa dia kepadaku. Chen Fan mengangguk. Azure Dragon tiba bersama Red Sparrow dan sekelompok orang. Chen Fan bisa merasakan 8 penggarap terhubung di belakangnya. Semua elit di daratan Kun mungkin hadir. Selain itu, Chen Fan bahkan merasakan energi Tang Yuanqin, master leluhur dari Sekte Baji dan Chen Jiuyang. Azure Dragon jelas mewakili setengah dari kekuatan di Tiongkok. Temanku, kenapa kamu melakukan ini? Azure Dragon menghela nafas saat melihat Chen Fan. Haha, Chen Fan tersenyum dan melirik ke arah pemimpin Kunlun ini, yang berotot, tekun, dan berdiri tegak dengan janggut yang tampak seperti hamparan jarum. Kamu masih belum pulih dari cederamu. Mengapa kamu di sini? Saya bisa mengalahkan ras kegelapan itu dengan satu serangan. Adapun kuil Taichu, arena, janji, dan istana matahari, apakah Anda tahu sesuatu tentangnya? Anda memang seorang penggarap sempurna. 10 tahun yang lalu, saya sudah jauh di belakang Anda. Dan sekarang, Anda bahkan dapat memeriksa luka saya secara sekilas. Azure Dragon juga tertawa terbahak-bahak, tapi ada sedikit ketakutan di matanya dan dia menyembunyikan senyumannya. Tempat suci budidaya tersebut didukung oleh dewa dari planet lain. Meskipun kami tidak yakin siapa sebenarnya dewa-dewa itu, kami tahu bahwa mereka sedang mencari semacam peluang di sekitar situs bersejarah dan tempat-tempat berbahaya, termasuk yang ada di Gua Surga. Azure Dragon kemudian membungkuk dan berkata kepada Chen Fan dengan hormat, karena mereka fokus mencari peluang itu, kami berhasil menjaga perdamaian di bumi. Namun, tampaknya mereka akan segera mencari peluang dan ras kegelapan juga menjadi sombong. Nantian baru mencapai level inti emas tahap menengah dan masih jauh dari level jiwa baru lahir. Kultivator Chen yang sempurna, bumi dalam bahaya sekarang. Tolong beritahu saya berapa lama Anda perlu mencapai tingkat jiwa yang baru lahir. Jika dalam 5 tahun, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda. Dia berbicara dengan tekad dan antisipasi di matanya, yang menyala seperti lilin harapan. Orang-orang di belakang Azure Dragon tersentak setelah pernyataan seperti itu. Mereka tidak pernah mengira Azure Dragon akan begitu percaya diri pada Chen Fan, berpikir bahwa dia bisa mencapai tingkat jiwa yang baru lahir dalam waktu sesingkat itu. Di mata Azure Dragon, Chen Fan tampaknya lebih berbakat daripada Ye Nantian. Tiba-tiba, semua orang memusatkan perhatian mereka pada Chen Fan. Jika dia bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir, krisis di depan mereka akan segera teratasi. Bahkan ras kegelapan dan kuil Taichu pun tidak akan berani menyinggung kekuatan yang memiliki penggarap jiwa yang baru lahir. Puncak Gunung Yunwu saat ini dikelilingi kabut putih. Arus energi kuat yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sana, menciptakan angin kencang dengan kehadirannya. Mereka yang hadir yang tidak cukup kuat bahkan tidak bisa berdiri tegak. Pada saat ini, Tang Yuanqin, Chu Minhui, Chen Jiuyang, Red Sparrow dan master leluhur dari Sekte Baji sedang melihat ke arah Chen Fan. Banyak dari mereka yang tahu bahwa kata-kata Chen Fan selanjutnya akan menentukan situasi dan mengubah seluruh planet dalam beberapa tahun mendatang. Mereka sangat menantikannya. Jika Chen Fan benar-benar bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir dalam waktu sesingkat itu, bumi akan memiliki penguasa jiwa yang baru lahir dan tidak perlu takut terhadap tanah suci budidaya atau ras kegelapan. Dunia budidaya di planet ini juga dapat mengambil kesempatan untuk beristirahat dan mengikuti ras kegelapan dengan keuntungan memulihkan spirit Qi, sehingga benar-benar menjadi planet budidaya yang nyata. Bahkan Bibi Tang, Chen Yaoyao, dan Tang Yifei memandang dengan penuh harap. Chen Fan terdiam beberapa saat. Ketika semua orang mengira dia tidak akan berbicara, dia berkata, saya akan jujur kepada Anda. Sangat mudah bagi saya untuk menjadi penggarap jiwa yang baru lahir, tetapi saya tidak ingin melakukannya di planet ini. Mengapa? Azure Dragon menatapnya dan melangkah maju sambil mengepalkan tinjunya. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu alasannya. Chen Fan memandangnya. Wajar jika orang lain seperti Bibi Tang tidak mengetahui alasannya, namun mengingat statusnya sebagai pemimpin Kunlun yang memiliki kontak dengan ras alien dan penggarap dari planet lain, Azure Dragon seharusnya mengetahui tentang hukum surga yang tidak lengkap di wilayah planet terbengkalai. Apakah karena Grand Dao yang tidak lengkap dan Nas Chen Sol yang tidak lengkap? Naga leluhur mengerutkan kening, tetapi bahkan jiwa yang baru lahir yang tidak lengkap dianggap sebagai jiwa yang baru lahir. Apakah leluhur ras kegelapan memiliki yang lengkap?
Jika Anda menjadi penggarap jiwa yang baru lahir, Anda dapat menjaga diri Anda tetap aman dan melindungi Sekte Qiong Utara, Tiongkok, dan bumi pada saat yang bersamaan. Kultivator Chen yang sempurna, tidak bisakah kamu berkorban sedikit demi bumi? Azure Dragon memohon pada Chen Fan. Prajurit tua ini, yang telah berjuang untuk Tiongkok dan Kunlun sepanjang hidupnya, belum pernah menundukkan kepalanya seperti ini sebelumnya. Tapi saat itu juga, dia memohon pada Chen Fan. Dia tahu bahwa, jiwa baru lahir yang tidak lengkap, tidak dapat diterima oleh para kultivator yang mengejar umur panjang seperti Chen Fan, tetapi ini adalah satu-satunya jalan keluar bagi bumi. Chen Fan tetap diam dan menggelengkan kepalanya. Meskipun dia terlihat acuh tak acuh, dia sangat bertekad setelah mengambil keputusan. Azure Dragon segera menjadi tidak bersemangat, seolah-olah setengah dari vitalitasnya telah diambil. Dia mengangguk ke arah Chen Fan dengan tubuh kaku, lalu berbalik dan pergi. Tuan, Red Sparrow berbalik dan menatap Chen Fan. Penggarap sempurna, saya tidak yakin apa itu, jiwa baru lahir yang tidak lengkap, tapi tolong pikirkanlah. Jika Anda mencapai tingkat jiwa baru lahir sekarang, ini akan menjadi situasi yang saling menguntungkan. Sekte Qiong Utara akan bertahan dan bumi tidak akan hancur. Namun, jika tidak, Anda tidak akan bisa menahan serangan ras kegelapan. Lagi pula hanya ada satu di antara kalian. Seluruh planet akan jatuh ke dalam kegelapan. Chen Fan masih menggelengkan kepalanya. Bahkan Red Sparrow sangat marah dan dia segera berlari mengejar Azure Dragon. Tang Yuanqin, Chen Jiuyang dan master leluhur dari Sekte Baji juga menggelengkan kepala dan menghela nafas. Di antara semua orang, hanya guru leluhur dari Sekte Baji yang tahu tentang hukum surga yang tidak lengkap, tetapi mereka masih merasa kasihan pada Chen Fan. Itu adalah tingkat jiwa yang baru lahir. Jika dia bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir, dia akan naik ke puncak dunia. Dia melepaskan kesempatan seperti itu. Mereka ingin meyakinkannya, tetapi mereka hanya bisa pergi setelah melihat betapa tegasnya Chen Fan. Saat semua orang sudah pergi, Asiu juga mengerutkan keningnya. Guru, jika Anda benar-benar bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir, mengapa Anda tidak melakukannya sekarang? Nak, kamu terlalu dangkal. Anda tidak tahu betapa luasnya alam semesta. Tingkat jiwa yang baru lahir bukanlah sesuatu yang istimewa. Saya berharap Anda menjadi formasi jiwa atau penggarap pengembalian kekosongan, atau bahkan Dao Reunion Perfected Immortal. Chen Fan menepuk tangan gadis itu. Bumi dan seluruh wilayah planet terbengkalai dikunci oleh arai pemutus langit bela diri sejati. Penggarap yang menjadi penggarap jiwa baru lahir di sini hanyalah penggarap jiwa baru lahir palsu. Harga yang sangat besar harus dibayar untuk mengkompensasi ketidaklengkapan hukum di masa depan dan tidak sepadan hanya dengan peningkatan kecil kekuatan Dharma. Selain itu, Chen Fan menyipitkan matanya dan melanjutkan, itu hanyalah beberapa ras kegelapan. Saya tidak akan takut bahkan jika penggarap agung mereka datang, apalagi hanya sekelompok penggarap inti emas dan jiwa yang baru lahir. Asiu cukup percaya diri. Dia mendengar sedikit arogansi dalam kata-kata Chen Fan. Percakapan antara Azure Dragon dan Chen Fan di Gunung Yunwu tidak bocor, namun sedikit rumor juga mengejutkan seluruh dunia kultivasi. Seseorang berkomentar di forum bawah tanah. Chen Beixuan terlalu sombong. Dia bilang dia bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir dengan mudah. Menurut dia, tingkat jiwa yang baru lahir itu apa? Menurut buku-buku, di Tiongkok, penggarap jiwa yang baru lahir dulunya disebut penguasa surgawi di zaman kuno, artinya penguasa surga, dan mereka adalah makhluk yang biasa mengendalikan dunia. Para kultivator itu jauh lebih kuat dari orang lain dan dia bilang dia bisa mencapai level itu dengan mudah. Sombong sekali. Benar, saya tidak tahu apakah Chen Beixuan mengatakan itu hanya untuk menakut-nakuti ras kegelapan atau untuk memberanikan diri, tapi ini konyol. Jika dia benar-benar bisa menjadi penggarap jiwa yang baru lahir, mengapa dia masih berada di level inti emas sekarang? Semua orang tahu perbedaan besar antara inti emas dan jiwa yang baru lahir. Sekte tidak akan pernah bisa menjadi kekuatan utama di bumi pada zaman kuno tanpa penggarap jiwa yang baru lahir. Ras alien di alam semesta juga tidak akan bisa menguasai planet jika mereka tidak memiliki leluhur jiwa yang baru lahir, jawab Mata Suci. Dia adalah satu-satunya Golden Core Overlord di forum tersebut. Begitu dia berbicara, orang lain segera berkata, Yanantian baru saja menjadi penggarap inti emas tingkat menengah dan Chen Beixuan mengatakan dia dapat mencapai tingkat jiwa yang baru lahir dengan mudah.
Itu konyol. Itu benar. Dia telah pergi selama 1 dekade dan Ye Nantian telah melampauinya. Menurutku Azure Dragon dan yang lainnya pasti ketakutan oleh ras kegelapan. Jika ada seseorang di bumi yang dapat mencapai tingkat jiwa yang baru lahir, itu pasti Ye Nantian atau Mata Suci. Chen Beixuan akan jatuh. Banyak orang yang berkomentar seperti itu di forum bawah tanah. Bahkan Immortal State Warriors dan Conate Overlord yang berpengalaman pun menggelengkan kepala. Beberapa orang membantah dan mengatakan Chen Fan tidak ingin memasuki tingkat jiwa baru lahir hanya karena hukum di bumi tidak lengkap, tetapi yang lain langsung tidak setuju dengan mereka. Banyak penggarap terhubung yang sangat ingin menjadi penggarap inti emas selama mereka bisa melewati masa kesengsaraan, tidak peduli berapa tingkat inti emas yang dapat mereka bentuk, apalagi tingkat jiwa yang baru lahir. Bahkan seorang penggarap jiwa baru lahir palsu adalah seorang penggarap jiwa baru lahir, seseorang yang bisa berada di atas orang lain, dan menjadi kultivator terbaik di planet ini. Chen Beixuan sudah kehabisan akal. Mata Suci menggelengkan kepalanya. Chen Fan tidak tahu tentang ini. Dalam 7 hari terakhir, beberapa murid Sekte Qiong Utara yang tersisa tiba di kota Chuzhou dari seluruh dunia. Mereka yang bersedia pergi ke sana adalah murid-murid yang setia, lagi pula, Chen Fan mungkin tidak dapat bertahan hidup setelah hari ini. 8 ras alien akan tiba dan menghancurkan dunia. Namun, para murid itu memilih untuk berada di sana. 2 tetua di tingkat terhubung, 7 penggarap laut ilahi, 33 penggarap pencerahan etiril, dan 20 penggarap pendirian yayasan. Asiu membawa daftar murid yang tersisa. Dia berbicara sambil air mata mengalir di wajahnya. Seberapa kuatkah Sekte Qiong Utara di masa lalu? Chen Huaiyan adalah seorang penggarap inti emas. Hua Yunfeng, Xie Yan, Asiu, Yuki Shirosa, Yu Wenjin, semuanya adalah penggarap Conate tahap puncak. Ada lusinan tetua di tingkat Conate dan ribuan penggarap laut ilahi dan pencerahan etiril. Mereka bahkan memiliki 100.000 penggarap pendirian yayasan. Tapi kemudian, jumlah mereka yang tersisa sangat sedikit. Sekte Qiong Utara sekarang bahkan mungkin setara dengan beberapa keluarga kelas 2 atau sekte kecil di negara ini, dalam hal jumlah murid. Itu cukup. Mata Chen Fan tampak terbakar. Suruh mereka masuk sekte dalam, aku akan mengajari mereka sendiri. Mulai sekarang, mereka akan menjadi kelompok murid dan tetua pertama yang akan menghidupkan kembali Sekte Qiong Utara. Saya ingin alam semesta mengetahui nama mereka di masa depan. Ya Tuan, Asiu mengangguk. Ras kegelapan, kuil Taichu, pembudidaya lainnya, sekte, konsorsium, keluarga, dan negara adidaya, semuanya memandang ke Gunung Yunwu. Akhirnya, hari ke-7 tiba. Pada hari itu, miliaran orang di bumi siap menyaksikan pertempuran tiada taraf itu di televisi, komputer, dan telepon seluler. Beberapa orang menyebutnya sebagai pertempuran terbesar antara manusia dan alien. Masih ada kontroversi besar seputar apakah Chen Fan bisa menjadi yang terkuat atau tidak, tetapi tidak diragukan lagi bahwa 8 ras alien adalah kekuatan yang sangat kuat. Hadirin sekalian, Anda sedang menonton Mangol Live dan saya adalah pembawa acara Anda, Jiang Hua. Pertempuran antara penggarap inti emas akan segera dimulai. Kultivator sempurna Chen dari Sekte Qiong Utara belum meninggalkan Gunung Yunwu selama berhari-hari. Menurut sumber terpercaya, dia sedang duduk di salah satu tebing gunung, menunggu 8 ras alien tiba. Jadi, berapa banyak penggarap inti emas yang dimiliki ras alien? Anda sekarang dapat memindai kode QR di bawah untuk memasang taruhan, kata Jiang Hua di pusat siaran di gedung Tiansen. Tidak hanya Mangol Live, platform internet dan kasino lainnya juga memiliki permainan bagi orang-orang untuk memasang taruhan. Mereka bisa bertaruh berapa banyak penggarap inti emas dari 8 ras alien yang akan muncul, berapa banyak penggarap, berapa lama Chen Fan bisa bertahan hidup dan siapa yang akan memenangkan pertempuran pada akhirnya. Kebanyakan dari mereka mengira bahwa 8 ras alien akan mengirimkan setidaknya 1 dan paling banyak 10 penggarap inti emas. Karena Chen Fan adalah kultivator terbaik di bumi saat itu dan telah mengalahkan armada Maya sendirian, semua orang mengira dia tidak akan kalah begitu saja. Selain itu, ia mendapat bantuan dari dunia budidaya di Tiongkok. Banyak orang masih bertaruh agar Chen Fan menang. Bagaimanapun, dia adalah salah satu ras manusia dan mereka semua berharap dia bisa mengalahkan ras alien. Lalu, suara dentuman terdengar dan tak terhitung banyaknya orang yang melihat ke atas. Sinar cahaya merah menyala di langit. Itu jelas merupakan penggarap inti emas dari ras alien.
Namun, itu hanyalah permulaan. Setelah itu, 1, 2, 3, 10, 20, 30 berkas cahaya. Pada akhirnya, 100 pembudidaya menakutkan muncul di Gunung Yunwu, menutupi langit. Pada saat itu, semua orang di bumi tercengang. Cuaca mulai berubah ketika binatang seperti naga dan harimau muncul. Meskipun dibatasi oleh hukum di bumi, penggarap inti emas yang sempurna dapat mengendalikan cuaca dalam jarak 10 mil. Karena ada 100 penggarap inti emas di satu tempat, seberapa mengerikankah hal itu? Ledakan. Terjadi ledakan dan lubang raksasa muncul di antara awan. Angin bertiup kencang, kilat menyambar, dan suara guntur terdengar. Kota Chuzhou sepertinya telah melewati keempat musim dalam sekejap, meninggalkan musim panas pada akhirnya. Lapisan tebal awan petir berkumpul, seolah-olah ada miliaran jenderal surgawi yang mengelilingi Gunung Yunwu. 100 penggarap inti emas dari ras alien berdiri di sana dengan tangan di belakang mereka dan tatapan tajam. Mereka semua mengenakan jubah hitam dan baju besi, tak satu pun dari mereka mengucapkan sepatah kata pun. Semua penonton menatap ke atas. Ada pembudidaya dari suku iblis dengan sisik hitam di tubuh mereka dan tanduk di kepala mereka. Ada monster yang tampak aneh dan monster dari Light Rache dengan sayap di punggung mereka. Ada anggota klan emas yang memiliki tubuh emas, dan keluarga yang mengenakan jubah merah tua, yang memiliki wajah pucat dengan mata merah. 8 ras alien semuanya ada di sana, lebih dari 100 penggarap inti emas. Dalam sekejap, seluruh bumi terdiam. Orang-orang yang menyaksikan hal ini, melalui siaran langsung, televisi, internet, satelit, dan peralatan syuting jarak jauh, merasa sesak napas. Bagaimana mungkin? Mengapa ada begitu banyak penggarap inti emas? Banyak orang berpikir, apa itu tuan inti emas? Mungkin tidak sedikit di suatu negara yang memiliki keluarga. Tiongkok dikatakan memiliki jumlah penggarap inti emas terbanyak, tetapi hanya ada 8. Naga leluhur, Yenantian, guru leluhur dari Sekte Baji, patriark leluhur Buddha Tantra, masing-masing dari mereka dapat mengguncang planet ini dengan menghentakkan kaki dan mereka adalah garis pertahanan terakhir umat manusia untuk mengancam ras alien. Hari ini, kurang dari 5 penggarap inti emas umat manusia pergi ke Gunung Yunwu. Banyak orang mengira itu sudah cukup. 5 penggarap inti emas dan Chen Beixuan, yang mengaku tak terkalahkan, seharusnya mampu melawan 10 penggarap inti emas dari ras alien, tetapi ras kegelapan sebenarnya telah mengirimkan lebih dari 100 dari mereka. Bagaimana mereka bisa menerimanya? Obrolan. Beberapa orang mengertakkan gigi. Takut. Rasanya seolah-olah air es yang terkenal telah dituangkan ke atas kepala orang-orang, menghapus semua kesombongan mereka. Ras kegelapan tidak mengatakan atau melakukan apapun. Mereka hanya mengirim 100 penggarap inti emas ke sana dan itu sudah cukup. Mereka sudah dapat mengirimkan 100 penggarap inti emas untuk menangani penurunan Sekte Qiong Utara dan Chen Beixuan. Lalu, jika suatu hari nanti terjadi perang besar-besaran melawan manusia di bumi, apakah mereka akan mengirimkan 1000 penggarap inti emas? Hari ini, hanya ada beberapa lusin penggarap inti emas di antara para pembudidaya manusia. Bagaimana mereka bisa melawan sejumlah besar penggarap inti emas dari ras kegelapan? Beberapa orang pintar bahkan memikirkan tempat suci budidaya misterius. Jika kuil Taichu, arena janji, istana matahari, dan sekte Xuankong bisa menekan ras kegelapan, seberapa mengerikankah mereka? Setelah memikirkan hal ini, banyak orang yang kehabisan nafas. Tang Yuanqin menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa bumi tidak akan pernah sama lagi setelah hari ini. Ras kegelapan telah mengirimkan 100 penggarap inti emas, membanjiri seluruh Gunung Yunwu untuk memperingatkan manusia. Mereka dapat memanggil seluruh pasukan kapan saja mereka ingin meratakan planet ini. Dan Chen Fan lah yang akan dibantai. Kultivator Chen yang sempurna. Tahukah Anda ini akan terjadi? Tang Yuanqin memandangi puncak Gunung Yunwu. Saat ini, bukan hanya dia, banyak orang lain yang berhubungan dengan Chen Fan merasa hatinya tenggelam. Saat dia menghadapi 100 penggarap inti emas, bahkan mereka yang percaya diri pada Chen Fan harus mengakui bahwa ini mungkin yang pertama dan terakhir kalinya dia kalah dalam pertempuran dalam hidupnya. Dengan hadirnya 100 penggarap inti emas, Chen Fan bahkan tidak bisa melarikan diri. Bibi Tang mengepalkan tangannya dan kukunya menancap di telapak tangannya. Darah mengalir keluar, tapi dia tidak menyadarinya. Dia hanya berdiri tegak, menatap Gunung Yunwu.
Jiang Feifei masih sedikit tidak puas dengan Chen Fan, tapi dia kemudian merasa kasihan padanya setelah menyaksikan ini. Rubah sedang berduka atas kematian kelinci. Chen Fan adalah kelinci yang mati, sedangkan manusia di bumi adalah rubah yang sedih. Jika ras kegelapan bisa mengalahkan Chen Fan hari ini, mereka mungkin akan menghancurkan planet ini keesokan harinya. Saat mereka mempertimbangkan kemungkinan tersebut, bahkan musuh Chen Fan mengharapkan keajaiban terjadi, namun tidak ada yang bisa membayangkan betapa kuatnya Chen Fan untuk mengalahkan 100 penggarap inti emas sendirian. Master leluhur dari Sekte Baji tiba-tiba berkata, selain itu, ras alien ini bukanlah penggarap inti emas biasa. Dia berada di sebuah studio di kota Chuzhou sebagai tamu istimewa. Itu adalah wawancara yang dilakukan melalui upaya gabungan antara media siaran langsung dan stasiun televisi. Dia adalah satu-satunya orang yang diwawancarai yang merupakan Golden Core Overlord. Li Kultivator sempurna, maksudmu? Jiang Hua bertanya. Tidak hanya Mango Live, hampir semua reporter dari platform siaran langsung dan stasiun televisi berada di studio yang terletak di lantai atas gedung Tiansen. Ini adalah titik tertinggi di kota Chuzhou, dan menghadap ke seluruh kota metropolitan. Mengingat status mereka sebagai presiden bersama perusahaan Tiansen, Yang Chao dan Zhang Yumeng juga diizinkan menduduki lantai atas. Mereka segera menoleh setelah mendengar apa yang dikatakan oleh penggarap sempurna Li. Bukan hanya mereka, semua orang yang menonton siaran langsung berharap mendengar sesuatu yang membangkitkan semangat dari guru leluhur Li, meskipun itu hanya secercah harapan. Banyak orang tidak mengetahui bahwa inti emas memiliki total 9 tingkat, 3 tingkat untuk setiap tingkatan, tingkat unggul, tingkat menengah, dan tingkat rendah. Saat melewati kesengsaraan guntur inti emas, semakin kuat seorang kultivator bertahan, semakin tinggi level inti emasnya dan semakin kuat pula dia. Inti emas kelas 99 kali lebih kuat dari kelas 1, kata kultivator Li yang sempurna perlahan. Maksudmu, ras kegelapan itu semuanya adalah penggarap inti emas tingkat rendah, sedangkan penggarap sempurna Chen adalah penggarap inti emas tingkat tinggi. Jadi, masih ada harapan? Jiang Hua bertanya sambil gemetar. Banyak orang memandang dengan antisipasi. Namun apa yang dikatakan oleh penggarap sempurna Li selanjutnya menghancurkan fantasi semua orang. Tidak, saya yakin tentang penggarap sempurna Chen, tetapi inti emas dari ras kegelapan itu setidaknya berada di kelas menengah atau bahkan kelas atas, kata penggarap sempurna Li. Dia ragu-ragu, lalu melanjutkan, faktanya, hanya Jenderal Ye Nantian di dunia budidaya di bumi yang telah membentuk inti emas tingkat tinggi. Yang lainnya paling banyak kelas menengah. Kebanyakan dari mereka memiliki kelas yang lebih rendah, termasuk milikku. Setelah mendengar apa yang dia katakan, miliaran orang di planet ini patah hati. Jika tidak banyak penggarap inti emas kelas menengah dan kelas atas di dunia budidaya, dan semua ras alien setidaknya memiliki penggarap inti emas kelas menengah, apakah ini berarti bumi dan Chen Fan tidak punya harapan sama sekali? Pada saat itu, semua orang merasakan keputusasaan yang tiada habisnya. Penggarap sempurna Li benar. Tuan ras alien itu mengikuti guru leluhur jiwa mereka yang baru lahir untuk mengunjungi bumi melalui jalan surga. Yang lebih lemah sudah mati dalam perjalanan. Jadi, mereka yang bisa sampai ke bumi setidaknya adalah penggarap inti emas kelas menengah atau atas. Beberapa dari mereka bahkan telah mencapai tahap puncak dan hanya berjarak setengah langkah dari tingkat jiwa yang baru lahir. Faktanya, salah satu penggarap inti emas mereka dapat mendominasi planet ini sendirian. Bahkan penggarap sempurna Li dan mata suci mungkin tidak bisa menolaknya. Namun, manusia di bumi tidak mengetahui hal ini. Mereka tahu bahwa ras kegelapan itu kuat, namun mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka 100 kali lebih kuat daripada para kultivator di planet ini. Ketika mereka menyadarinya, mereka langsung terdiam. Yang ada hanya rasa putus asa di benak mereka. Salah satu penggarap inti emas dari ras alien sudah bisa menaklukkan bumi. Bagaimana mereka bisa menolak ratusan dari mereka? Tidak peduli seberapa kuat Chen Fan, dia sendirian. Bagaimana dia bisa melawan 100 penggarap inti emas pada saat yang sama? Banyak orang menduga bahwa meskipun Chen Fan memasuki tingkat jiwa baru lahir, dia masih akan dibunuh oleh para elit alien itu. Pada saat itu, semua orang putus asa bahwa Chen Fan akan menang. Bahkan murid-murid yang tersisa dari Sekte Qiong Utara di Gunung Yunwu merasakan hawa dingin di punggung mereka. Kultivator Chen yang sempurna, Azure Dragon mendongak dengan sedikit kemarahan, keputusasaan dan harapan di matanya.
Dia berharap Chen Fan dapat menciptakan keajaiban lain seperti yang dia lakukan di masa lalu, mengalahkan semua musuhnya dan membunuh semua penggarap inti emas. Namun, ketika Azure Dragon melirik tuan-tuan itu, yang ada hanya kehancuran yang tersisa di pikirannya. Sementara itu, kabut di sekitar puncak terangkat dan Chen Fan muncul. Dia mengenakan jubah hitam dan berdiri di sana seperti lembing. Matanya seperti pedang dan dia sangat galak. Dia adalah gambaran yang tak terkalahkan. Namun, punggungnya tampak sepi di mata semua orang. Dia menghadapi 100 tuan dari ras alien dan energi mengerikan mereka menyelimuti seluruh kota Chuzhou. Sambaran guntur menghantam puncak gunung Yunwu, menghancurkan awan. Orang-orang tahu betapa kuatnya energinya. Chen Yaoyao, yang mengenakan jubah ungu dari Sekte Qiong Utara, dulunya percaya diri. Namun kemudian, dia mengambil pakaian Asiu dan berkata dengan cemas, "Bibi Siu, apakah menurutmu paman benar-benar bisa menang?" "Saya kira begitu." Kali ini, bahkan Asiu pun tidak yakin. Dia selalu mempercayai Chen Fan dan dia tahu dia telah menekan banyak penggarap jiwa yang baru lahir di planet Tianhuang, tetapi dia juga ragu-ragu setelah melihat tuan dari ras alien. Dia memandang Chen Fan. "Tuan, apakah Anda benar-benar membuat keputusan yang tepat kali ini?" Bukan hanya Asiu, burung pipit merah, Bibi Tang, Chen Jiuyang, Gao Baiseng, Tang Yuanqin, Gu Sitong, Lu Yanwu, Yan Juns, Jiang Tanqiu dan Qiu Yilun semuanya cemas setelah menonton ini melalui jaringan yang berbeda. Di kota Jin, Provinsi Jiangnan, Li Yichen sedang duduk di kantornya dikelilingi oleh sekretaris, bawahan, dan administratornya. Mereka semua menyaksikan pertempuran melalui layar besar di dinding. Kultivator Chen yang sempurna seharusnya bisa memenangkan pertempuran, kan? Seorang gadis baru di departemen ingin menghidupkan semua orang. Tapi melihat wajah pucat bosnya, dia tidak bisa berkata apa-apa lagi. Li Yichen mendongak. "Chen Fan, aku telah kehilanganmu berkali-kali dan aku selalu ingin kamu jatuh, tapi kali ini, aku tidak ingin kamu kalah." Pada saat itu, banyak orang yang berharap Chen Fan bisa menang dan legendanya bisa berlanjut, tapi dia telah menghilang selama 1 dekade dan melewatkan kebangkitan bumi. Bisakah dia tetap tersenyum dengan arogan dan menahan serangan dari penggarap inti emas ras alien? Bahkan orang-orang yang percaya pada Chen Fan tidak yakin lagi. Di puncak gunung Yunwu, Chen Beixuan, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu ingin bertarung dengan kami di gunung Yunwu? Kami di sini sekarang, apakah ada yang ingin Anda katakan? Kata seorang tetua dari Kindred dengan suara serak. Matanya memerah dan ada senyuman kejam di wajahnya. "Haha, Chen Beixuan, apakah menurutmu kami hanya akan mengirim beberapa penggarap inti emas ke sini untuk mati? Saya mendengar bahwa Anda tidak pernah kalah dan Anda tidak pernah berperang dalam pertempuran yang Anda tidak yakin, tetapi pernahkah Anda berpikir untuk melawan 100 tuan kita di sini hari ini?" Tuan dari suku iblis tertawa terbahak-bahak. Suaranya seperti gemuruh guntur dan membuat air di danau Yan Gui beriak. Saat singa berkelahi dengan kelinci, mereka juga harus mengerahkan tenaga. Jangan berpikir bahwa hanya orang-orang di bumi yang mengetahui hal ini. Kami telah membunuh lawan kami yang tak terhitung. Jumlahnya di alam semesta dan kecerdasan kami jauh melampaui imajinasi Anda. Selain itu, bagaimana kami bisa melewatkan kesempatan untuk membunuhmu dan membuat semut-semut di planet ini tercengang? Seorang wanita mermen berkulit biru menjulurkan lidah merahnya dan terkekeh. Grand Elder of the Kindred berkata, "Hentikan omong kosong itu. Berlutut atau mati. Chen Beixuan, buatlah keputusanmu." Dia mengenakan jubah hitam dan merah dengan 9 garis emas di atasnya, artinya dia telah hidup 9.000 tahun. Itu adalah makhluk menakutkan di antara Kindred, yang hanya berjarak setengah langkah dari tingkat jiwa yang baru lahir. Berlutut, atau mati. Pada saat itu, 100 tuan dari ras alien mengucapkan kalimat itu pada saat yang bersamaan. Energi mereka menyapu seluruh langit seperti badai, menghancurkan awan dalam jarak beberapa ratus mil. Gelombang setinggi puluhan kaki muncul di danau Yan Gui dan energi tak kasat mata bahkan mengguncang kota Chuzhou. Jika bukan karena susunannya, separuh kota akan hancur. Meski begitu, beberapa penggarap tanpa perlindungan susunan masih berubah menjadi kabut darah dan Conate Overlord juga menyemburkan darah. Itu menakutkan. Saat ini, bahkan orang biasa pun tahu betapa kuatnya tuan-tuan itu. Penggarap inti emas seperti Azure Dragon dan guru leluhur Buddha Tantra bahkan melebarkan mata mereka.
Mereka pikir mereka telah melebih-lebihkan tuan-tuan itu, tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Mereka bahkan mungkin tidak cukup kuat untuk bertarung dengan yang terlemah di antara para pembudidaya alien. Apa yang bisa kita lakukan? Bahkan Azure Dragon pun putus asa. Kultivator Chen yang sempurna sedang dalam masalah. Master leluhur dari Sekte Baji menggelengkan kepalanya. Sementara itu, hanya Asiu yang mempercayai Chen Fan saat ini. Yang lain sudah mulai memikirkan bagaimana negara dan sekte harus beradaptasi dengan situasi seperti ini. Kemudian, Chen Fan perlahan mendongak, lalu melirik ke arah penggarap inti emas dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan lembut, hanya kamu yang ada di sini. Di manakah leluhur Anda, dan penggarap jiwa yang baru lahir? Pangeran ilahi dan talentanya, mengapa hanya ada sekelompok orang bodoh? Mereka bahkan mengirim beberapa penggarap inti emas kelas menengah. Aku sudah mempersiapkan ini sejak lama, tapi semuanya tidak berguna sekarang. Tapi itu seperti sambaran petir di telinga semua orang. Mereka tidak percaya bahwa Chen Fan masih berani mengejek tuan-tuan itu. Apakah dia gila? Banyak orang berpikir, kamu menggali kuburmu sendiri. Sombong sekali. Dasar orang bodoh. Tuan dari ras alien sangat marah dan beberapa dari mereka berteriak. Banyak dari mereka memandang Chen Fan seolah dia adalah seekor semut yang akan diinjak. Wanita mermen menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, lagi pula dia akan mati. Biarkan dia bicara sebentar. Benar, Chen Beixuan. Kami akan mengirimkan pengawal darah kami untuk mengejar teman-teman Anda dan semua orang yang berhubungan dengan Anda. Jangan khawatir, seluruh sekte Qiong Utara juga akan mengikuti Anda ke neraka setelah Anda mati. Kamu tidak akan kesepian di sana. Penatua dari Kindred tampak kedinginan. Grand Elder of the Kindred berkata dengan dingin, hancurkan dia. Ledakan. Pada saat itu, 100 penggarap inti emas menyerang bersama. Mereka semua adalah tuan, yang telah berperang dalam ratusan pertempuran dan membunuh banyak orang. Bahkan jika mereka meremehkan Chen Fan, mereka tidak akan menahan diri sedikit pun. Mereka hanya akan menggunakan serangan terkuat mereka untuk menghancurkan Chen Fan hingga berkeping-keping. Ledakan. Seberapa kuatkah 100 penggarap inti emas? Meskipun mereka belum mengerahkan tenaga mereka secara maksimal, energi mereka masih sangat kuat. Esens Qi dalam radius 100 mil diserap dalam sekejap dan setiap serangan mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan kota. 8 jenis energi berbeda dikumpulkan dan membentuk arus energi yang turun dari atas. Sinar cahaya warna-warni hendak menghantam Gunung Chen Fan dan Yunwu hingga mencapai inti planet dengan kekuatan penghancur. Saat dia menghadapi serangan yang menghancurkan bumi, seluruh bumi tetap diam. Semua orang gugup dan banyak dari mereka tidak tega menyaksikan Chen Fan dibunuh oleh tuan-tuan itu. Murid dari Sekte Qiong Utara bahkan berdiri tegak dan bersiap membantu. Xiao Fan, Bibi Tang ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Hatinya sepertinya terkoyak. Tapi detik berikutnya, Chen Fan melambaikan tangannya dan semua energi itu, yang bisa menghancurkan seluruh kota Chuzhou, menghilang begitu saja. Bagaimana mungkin? Banyak penggarap inti emas dari ras alien melebarkan mata mereka dan tidak dapat mempercayai apa yang telah mereka lihat. Bahkan Grand Elder of the Kindred yang tenang mengerutkan kening dan tampak terkejut. Lagi, teriak Grand Elder of the Kindred. Lusinan penggarap inti emas menyerang lagi dengan energi tak berujung, tetapi serangan mereka menghilang sebelum mencapai Chen Fan, mereka bahkan tidak bisa menggerakkan rambutnya sedikit pun. Kali ini, tidak hanya penggarap inti emas dari ras alien, bahkan para penonton dan miliaran manusia di bumi pun terdiam dan tercengang. Terlalu lemah, kata Chen Fan akhirnya. Dia mengira akan ada pertempuran yang menghancurkan bumi dengan semua penggarap jiwa baru lahir dari ras alien di sana, tetapi ternyata hanya sekelompok penggarap inti emas yang muncul. Mereka bahkan mungkin tidak mampu menahan satu serangan pun darinya. Puff! Chen Fan menjulurkan jarinya di depan semua orang. Grand Elder of the Kindred, yang merupakan penggarap inti emas kelas 6, hancur berkeping-keping. Tetesan darah yang tak terhitung jumlahnya terciprat ke langit dan ada pecahan anggota tubuhnya yang beterbangan. Setelah itu, Chen Fan membuat gerakan menebas dengan tangannya dan aura pedang biru setinggi 100 kaki membelah 8 penggarap inti emas menjadi 2. Mereka terbang sambil berteriak, tetapi hanya dengan separuh tubuh mereka. Pada akhirnya, Chen Fan menganggapnya terlalu lambat. Dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan, menyinari kerumunan alien. Dia tidak menggunakan kekuatan Dharma atau kekuatan ilahi apapun.
Dia hanya melaju melintasi langit seperti bintang jatuh dan bentrok melawan tuan ras alien. Ledakan, lusinan penggarap inti emas terkena Chen Fan atau tersapu oleh jejak cahaya. Mereka langsung meledak, seolah ditabrak pesawat luar angkasa. Tubuh mereka tidak dapat menahan benturan Chen Fan, dan jiwa ilahi serta inti emas mereka hancur saat bersentuhan. Ketika Chen Fan melihat ke belakang, dia menemukan bahwa setengah dari alien telah hilang. Semua tuan dari ras alien memandangnya dengan kaget, termasuk Grand Elder of the Kindred. Mata Bibitang, Azure Dragon, dan Chen Jiu yang juga muncul, sementara miliaran orang lainnya di bumi tercengang. Pada saat itu, seluruh dunia terdiam, hanya Chen Fan yang tersisa berdiri di langit, seperti dewa perang yang tak terkalahkan.